Oke, kita ketemu lagi. Dan bahasan kita kali ini, jujur, bakal bikin kita mikir agak keras. Kita akan bedah pemikiran spiritual dari seorang bernama Abah, berdasarkan sebuah wawancara mendalam yang kita terima. Betul. Dan di dalamnya, ada satu ide yang dari awal sudah sangat provokatif. Sangat. Kenapa katanya puncak pemahaman spiritual itu justru bisa bikin seseorang seolah-olah meninggalkan ibadah formal sampai ada istilah murtad. Tapi bukan murtad yang itu ya. Nah, itu dia. Diartikan sebagai murni tauhid. Ini kan ide yang bisa bikin geger. Tentu. Dan itulah misi kita hari ini kan. Kita nggak akan menghakimi ini benar atau salah. Nggak sama sekali. Tapi kita akan coba membongkar dan memahami alur berpikir di baliknya. Ini sebuah perspektif tasawuf yang mungkin kedengarannya radikal. Bagi sebagian orang iya. Tapi sebetulnya punya akar pemikiran yang sangat dalam. Jadi anggap aja kita lagi coba pakai kacamata yang beda untuk melihat apa itu ibadah, doa, dan hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Mari kita mulai dari fenomena yang paling gampang kita lihat sehari-hari, yang juga jadi titik awal pembahasan Abah Setu. Silahkan. Kita sering lihat orang yang ritualnya luar biasa. Sholatnya rajin, zikirnya kenceng, tapi kelakuannya kok nggak nyambung? Nggak sinkron ya? Nggak sinkron. Contoh paling ekstrim yang disebut di wawancara itu, seorang pejabat yang terjerat kasus korupsi, tapi pas di sidang tangannya nggak lepas dari tasbih. Itu gimana ceritanya? Nah, fenomena itulah yang dalam sumber ini disebut dengan istilah yang cukup menusuk. Apa itu? Beragama tapi tidak bertuhan. Wah. Maksudnya adalah seseorang bisa sangat fasih dengan simbol-simbol, dengan ritual agama, tapi esensi dari apa yang dia sembah itu nggak pernah benar-benar masuk. Nggak mengubah dirinya gitu. Sama sekali. Dia kenal Tuhan hanya sebatas nama. Sebatas kata Allah di bibir, tapi dia nggak pernah benar-benar bertemu atau merasakan kehadiran zat di balik nama itu. Itu pernyataan yang berat loh. Kalau gitu bisa dibilang jutaan orang yang sholat setiap hari, yang berzikir, mungkin hanya melakukan gerakan kosong. Keras sekali kedengarannya. Kedengarannya memang keras, tapi poinnya bukan untuk menihilkan ibadah orang lain. Oke. Poinnya adalah refleksi ke dalam. Apakah ibadah yang kita lakukan itu transformatif? Apakah ia mengubah cara kita melihat dunia, cara kita berinteraksi? Nah, itu pertanyaannya. Disinilah analogi yang dipakai Abah Setu jadi sangat relevan. Beliau bilang, menyebut kata nasi 1 miliar kali pun Ya kan bikin kenyang. nggak akan bikin perut kita kenyang. Bener juga, kita harus makan nasinya, bukan cuma nyebut namanya. Jadi zikir Allah, Allah, Allah tanpa pernah merasakan esensi Allah itu, ya ibarat teriak-teriak nasi pas kita kelaparan. Tepat sekali. Nggak ada efeknya. Nggak ada. Kegagalan untuk bertemu inilah yang membuat ritual jadi sekedar cangkang kosong. Ibadah yang seharusnya jadi sarana penyatuan, Malah jadi formalitas. jadi formalitas, pertunjukan, atau bahkan pelarian. Orang terjebak di perumpamaan, tapi lupa sama hakikat yang lagi dirumpamakan. Ini bukan cuma soal pejabat korup tadi. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Betul. Kita merasa sudah selesai kewajiban hanya dengan melakukan gerakannya. Padahal perjalanan spiritualnya justru belum dimulai. Oke, ini jadi pertanyaan paling mendasar. Kalau begitu, gimana caranya bertemu dengan Tuhan? Bukan cuma menyebut namanya, tapi benar-benar makan nasinya. Nah, Apa ini ada hubungannya dengan tingkatan-tingkatan spiritual seperti syariat, torekat, hakikat, dan ma'rifat yang sering kita dengar itu? persis. Disitulah letak petanya. Tapi yang menarik dari perspektif ini adalah keempat tingkatan itu bukanlah anak tangga. Bukan tangga yang kita naiki satu-satu? Bukan. Bukan kita naiki satu persatu terus ninggalin yang sebelumnya. Bayangkan ini lebih seperti lapisan kesadaran di dalam diri kita. Lapisan, oke. Saling terhubung. Dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Dan setiap lapisan ini adalah cerminan dari manifestasi Tuhan. Oke, coba kita bedah satu-satu biar nggak bingung. Mulai dari yang paling luar, syariat. Baik, syariat itu terhubungnya sama jasad kita. Ini level aturan-aturan lahiriah. Cara wudhu, gerakan sholat. Betul, hukum halal haram. Menurut pandangan ini, syariat itu cerminan dari af'al, Af'al, perbuatan Tuhan. af'al, perbuatan Tuhan. Jadi waktu kita menjalankan aturan syariat, kita itu sebetulnya lagi melatih jasad kita biar bergerak selaras sama irama perbuatan ilahi. Tunggu, biar saya coba pahami.
Jadi maksudnya, syariat itu bukan cuma sekumpulan aturan lakukan ini, jangan lakukan itu. Bukan sekedar itu. Tapi ini cara kita menyelaraskan perbuatan fisik kita, jasad kita, dengan perbuatan Tuhan yang lebih besar di alam semesta. Tepat sekali. Itu pemahaman esensialnya. Kemudian lapisan berikutnya yang lebih dalam itu tarekat. Tarekat. Nah, ini nyambungnya ke hati. Ini cerminan dari asma atau nama-nama Tuhan. Di level ini, ibadah bukan lagi soal gerakan fisik, tapi soal membersihkan hati. Mengisinya dengan mengingat nama-namanya. Ya, merasakan sifat-sifatnya. Maha pengasih, maha penyayang. Lalu makin ke dalam lagi. Makin ke dalam ada hakikat yang terhubung dengan ruh. Ruh. Ini cerminan dari sifat Tuhan. Di sini, seseorang nggak lagi cuma mengingat sifat Tuhan, tapi mulai menyaksikan sifat-sifat itu bekerja dalam segala hal. Oh, jadi dia melihat kasih sayang Tuhan di senyum seorang ibu. Betul, melihat kekuatannya dalam badai, melihat keindahannya dalam bunga yang mekar. Wow. Dan puncaknya adalah makrifat. Ini terhubung dengan sir atau rahasia terdalam diri kita. Sir ya. Inilah level pertemuan dengan zat atau esensi Tuhan itu sendiri. Di sini sekat antara aku dan dia mulai melebur. Wow. Jadi ini perjalanan dari luar ke dalam. Dari perbuatan ke hati, ke ruh, sampai ke esensi. Konsep ini sangat bergantung pada satu ide kunci yang disebut tajalli. Benar. Manifestasikan. Bisa dijelaskan sedikit? Benar. Ide dasarnya adalah Tuhan itu tidak terpisah jauh di atas langit. Dalam pandangan tasawuf ini, seluruh alam semesta adalah tajalli. Manifestasinya. Manifestasinya. Analogi yang paling jernih di wawancara itu adalah hubungan antara gelas kaca dengan kaca. Oke, gimana tuh? Gelas itu wujud dari kaca kan? Ya. Kaca tidak menciptakan gelas dari kejauhan, tapi esensi kaca itu menjadi gelas. Oh, oke, paham. Gelas dan kaca itu dua hal yang beda dalam nama dan bentuk, tapi satu dalam esensi. Begitu pula hubungan antara ciptaan dengan pencipta. Oke, analogi itu membantu sekali. Dan ada satu lagi analogi yang sangat kuat di sini, yaitu wayang dan dalang. Ini sepertinya menggambarkan lapisan-lapisannya dengan sangat baik. Betul. Dikatakan begini, saat jasad jadi wayang, hatilah dalangnya. Pikiran dan emosi kita yang menggerakkan tubuh. Ya, lalu saat hati jadi wayang, ruhlah dalangnya. Ada kesadaran yang lebih dalam yang mengarahkan hati kita. Oke. Dan puncaknya, saat ruh kita jadi wayang, maka Allah lah sang dalang utamanya. Sang dalang agung. Artinya, semua gerak di alam semesta ini, dari debaran jantung kita sampai perputaran galaksi, pada hakikatnya adalah gerak atau af'al dari sang dalang agung. Nah, ini dia. Di sini biasanya muncul pertanyaan klasik. Pasti. Kalau kita semua ini cuma wayang dan Tuhan adalah dalangnya, di mana letak kehendak bebas kita? Di mana letak pilihan dan tanggung jawab kita? Jangan-jangan kita cuma robot? Pertanyaan yang sangat valid. Dan ini adalah paradoks besar dalam teologi. Gimana jawabannya dari perspektif ini? Kira-kira begini, kehendak bebas kita itu nyata, tapi ia ada di dalam skenario kehendak Tuhan yang lebih besar. Kita adalah wayang yang diberi ilusi pilihan. Kita bisa milih gerak ke kiri atau ke kanan, tapi panggung dan cerita besarnya sudah ditentukan oleh sang dalang. Jadi kesadaran ma'rifat itu Adalah ketika sang wayang sadar kalau dia itu wayang dan mulai bergerak selaras dengan keinginan sang dalang, bukan melawannya. Disitulah letak kebebasan yang sejati, bebas dari ego yang merasa aku yang berbuat. Oke, saya paham. Jadi ini bukan meniadakan pilihan, tapi menempatkan pilihan kita dalam sebuah konteks yang jauh lebih besar. Tepat. Nah, pemahaman bahwa Tuhan adalah sang dalang ini kemudian membawa kita pada penafsiran ulang yang cukup mengejutkan tentang makna Nur Muhammad. Betul. Selama ini kan kita tahu Nur Muhammad itu, ya cahayanya Nabi Muhammad. Betul. Tapi dalam wawancara ini, Abah Setu mengutip sebuah pandangan yang lebih universal. Ada ungkapan mistis yang berbunyi, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maksudnya? Dalam tafsiran ini, Muhammad bukanlah sekedar nama seorang nabi, tapi nama untuk wujud atau manifestasi dari seluruh alam ciptaan. Seluruh alam? Iya. Sementara Adam adalah rupa atau identitas spesifik dari setiap wujud. Jadi batu, pohon, hewan, kamu, dan saya, kita semua ini rupa-rupa Adam.
dalam satu wujud universal. Bernama Muhammad, yang semuanya bersumber dari zat yang satu, yaitu Allah. Wow, jadi Muhammad di sini adalah nama kolektif untuk seluruh ciptaan yang memuji Tuhan melalui keberadaannya. Ini mengubah cara pandang total. Banget. Kalau begitu, mari kita sambungkan ke pertanyaan krusial. Jika semua perbuatan pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan, lantas apa esensi sholat yang kita lakukan 5 kali sehari? Untuk apa kita bergerak kalau pada dasarnya Dia yang menggerakkan? Pertanyaan itu langsung dijawab dengan pernyataan Abah Setu yang sangat berani. Apa katanya? Orang yang sadar kepada Dia, mencangkul pun sholat sebetulnya. Menjadi YouTuber juga sholat. Nah, ini dia. Pernyataan seperti ini kan yang bisa disalahpahami. Betul sekali. Bisa-bisa orang berpikir, oh kalau gitu saya nggak perlu sholat 5 waktu lagi, kan kerja saya juga sholat. Bagaimana kita memahami ini dengan benar? Kuncinya ada di kata sadar. Sadar. Yang dimaksud di sini bukan meniadakan sholat formal, tapi memahami esensi sholat yang sejati. Sholat sejati itu sebuah keadaan kesadaran yang konstan. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa dalam setiap aktivitas, saat mencangkul, saat bekerja, saat bicara, kita sedang menjadi saluran bagi perbuatan Tuhan. Oh, Perintah dalam Al-Quran pun bukan lakukanlah sholat atau if'alus sholat, tapi dirikanlah sholat, aqimis sholat. apa bedanya? Kata dirikanlah ini dimaknai sebagai membangun sebuah pilar kesadaran yang tegap dalam diri kita 24 jam sehari. Sholat formal yang 5 waktu itu adalah latihannya. Latihan atau bengkelnya? Nah, bengkel untuk membangun dan memperkuat pilar kesadaran tersebut. Jadi, sholat 5 waktu itu semacam recharge station atau kalibrasi ulang untuk kesadaran kita, supaya sisa 23 jam lebih lainnya kita tetap on dalam mode sholat. Analogi yang bagus sekali. Sholat formal jadi momen untuk secara intensif mengingat dan merasakan realitas ini. Dan kalau tidak, Kalau sholat formal itu dilakukan, tapi kesadaran ini nggak terbangun, maka itulah yang dalam sumber ini disebut sebagai siulan, atau orang-orangan di kebun. gerakannya ada, ruhnya nggak ada. Tepat, nggak menghasilkan buah berupa karakter mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini, kita akhirnya bisa kembali ke pertanyaan di awal tadi. Apakah ini yang menjelaskan kenapa dalam beberapa kisah, para sufi besar yang dianggap sudah mencapai marifat seolah-olah terlihat meninggalkan sholat formal? Dari perspektif ini, ya jawabannya adalah iya. Bukan karena mereka meremehkan syariat, Tapi karena, tapi karena mereka mungkin sudah tidak lagi butuh bengkel. Mereka sudah menjadi sholat itu sendiri. Setiap tarikan nafas, setiap kedipan mata, setiap langkah mereka sudah jadi ibadah yang sadar. kesadaran mereka sudah permanen on. Betul. Untuk kita yang masih naik turun, ya bengkel itu mutlak diperlukan. Untuk memperjelas ini, ada satu kisah yang diceritakan Abah Setu yang sangat kuat. Kisah apa? Kisah antara Nabi Musa dan seorang bernama Baroah. Bagaimana ceritanya? Diceritakan, kaum Nabi Musa mengalami kekeringan panjang dan memintanya berdoa agar diturunkan hujan. Selama 20 tahun, Nabi Musa sholat, zikir, munajat, tapi doanya nggak kunjung diijabah. 20 tahun. Lama sekali. Lama. Akhirnya, Tuhan mewahyukan kepada Musa untuk minta tolong pada Baroah. Seseorang yang di mata masyarakat biasa aja, tapi dikenal suka berbuat baik, Seperti apa? selalu jenguk orang sakit, nolong yang butuh, berbagi makanan. Ajaibnya, begitu Baroah mengangkat tangan, hujan langsung turun dengan derasnya. Luar biasa. Lalu apa kata Tuhan kepada Musa? Musa tentu bertanya, "Ya Tuhan, apa rahasianya? Ibadahku 20 tahun engkau tolak, tapi doa orang ini langsung engkau kabulkan." Ya wajar bertanya. Tuhan menjawab dengan sebuah kalimat yang sangat mendalam. "Wahai Musa, aku tidak bahagia dengan sholat dan zikirmu, karena semua itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Wow. Aku bahagia dengan Baroah, karena dia selalu menjengukku saat aku sakit dan menolongku saat aku butuh." Menjenguk Tuhan saat sakit. Tentu Tuhan tidak pernah sakit atau butuh. Pesannya adalah, melayani ciptaan adalah cara paling nyata untuk bertemu dan melayani Tuhan dalam manifestasinya di dunia. Gila, ini ceritanya menampar sekali. Tuhan ditemukan bukan dalam ritual intensif Musa yang fokus pada dirinya sendiri, tapi dalam perbuatan baik Baroah yang fokus pada orang lain. Tepat. Ini nyambung banget dengan anekdot pribadi Abah Setu waktu di Swiss. Betul. Beliau bercerita, saat itu ia menyeberang jalan ketika lampu lalu lintas untuk pejalan kaki masih merah. Oh, nerobos lampu merah? Dia pikir karena jalanan sepi, nggak apa-apa. Tiba-tiba,
Seorang perempuan lokal menegurnya dengan sangat keras. Perempuan itu bilang, Bilang apa? "Kamu aturan manusia yang terlihat saja tidak kamu taati. Bagaimana mungkin kamu bisa taat pada aturan Tuhanmu yang tidak terlihat?" Celep. Jujur, saya jadi malu sendiri dengar ini. Kadang kita lebih takut sama CCTV atau polisi daripada sama Tuhan ya. Seringkali begitu. Kita lebih peduli citra saleh di mata manusia daripada perilaku baik yang sesungguhnya. Anekdot itu menunjukkan bahwa ihsan atau perilaku mulia dalam tatanan sosial, jujur, disiplin, peduli aturan, adalah cerminan iman yang jauh lebih sejati. Dan itulah buah dari sholat yang sejati. Sholat yang berhasil didirikan akan termanifestasi dalam bentuk karakter dan etika sosial yang luhur. Kalau tidak, berarti ada yang salah dengan bengkelnya. Oke, setelah kita kupas panjang lebar, rasanya kita bisa narik beberapa benang merah. Pertama, yang terpenting bukan cuma ritualnya, tapi pertemuan dengan esensi di balik ritual itu. Ya, iman sejati itu soal mengenal Tuhan, bukan sekedar menghafal namanya. Kedua, cara memandang dunia berubah total. Seluruh alam semesta, termasuk diri kita, adalah manifestasinya. Semua tindakan pada dasarnya adalah perbuatannya yang terjadi melalui kita. Dan yang ketiga, sebagai konsekuensinya, ibadah tertinggi bukan lagi sebatas gerakan di atas sajadah, melainkan sebuah keadaan kesadaran yang konstan akan realitas itu. Kesadaran ini kemudian harus tercermin dalam setiap tindakan kita, terutama dalam bentuk kebaikan dan akhlak mulia kepada sesama makhluk. Saya mau menambahkan satu catatan penting dari Anda tadi, bahwa semua ini adalah perspektif tasawuf. Betul, jalur mistis. Tujuannya bukan untuk membuang syariat, tapi justru untuk mengisi cangkang syariat dengan ruh dan jiwa, agar tidak jadi ritual kosong. Begitu kan? Tepat sekali. Ini adalah upaya untuk menyelami samudra di balik pantai. Tanpa pantai syariat, kita nggak akan pernah bisa mulai menyelam. Tapi kalau kita cuma puas main pasir di pantai, kita bakal kehilangan mutiara-mutiara di kedalaman samudra hakikat. Keduanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Sempurna. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Jika setiap aktivitas dalam hidupmu, pekerjaanmu di kantor, caramu berinteraksi dengan keluarga, bahkan kesulitan yang sedang kamu hadapi adalah manifestasi dari perbuatan ilahi yang sedang berlangsung melalui dirimu, bagaimana hal itu akan mengubah caramu memandang makna ibadah dalam keseharianmu?